don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hey kid. Menggunakan format Best of 3, pemenang babak playoff antara Hyundai Hillstate dan Red Sparks akan berhak langsung melaju ke babak grand final melawan Pink Speeders. Kapten Red Sparks sadar tak ada lagi Megawati Hangestri musim depan, sehingga bertekad untuk meraih gelar juara bersama. Musim ini, di mana Yim Hye-seon mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya. Jung Kwon-jang mencatat 13 kemenangan berturut-turut terbaik tim sejak didirikan dan langsung melaju ke babak playoff. Di sisi lain, tim yang diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks, berhasil meraih kemenangan pada laga perdana babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Bertamu ke Suwon Indoor Gymnasium, Red Sparks secara mengejutkan datang dengan membawa skuad terbaiknya. Dua pemain andalan mereka yang sempat diragukan tampil karena cedera, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin ternyata ikut dalam rombongan Red Sparks ke markas Hyundai. Siapa sangka, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin langsung bermain untuk Red Sparks sejak set pertama. Keputusan dari pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, yang langsung menurunkan keduanya sejak set pertama itu pun berbuah manis. Dengan menurunkan skuad terbaiknya, Red Sparks berhasil pulang dengan kepala tegak dari lawatannya ke Suwon. Red Sparks berhasil menaklukkan tim tuan rumah, Hyundai Hillstate, 3 set langsung dengan skor 3-0, 24-26, 23-25 dan 19-25. Pada pertandingan ini, Megawati Hangestri kembali menjadi senjata utama untuk Red Sparks. Pevoli asal Jember itu sukses menjadi mesin pendulang poin untuk Red Sparks dan keluar sebagai top skor pertandingan. Megawati Hangestri berhasil mencetak 24 poin untuk Red Sparks, unggul 1 poin dari pemain Hyundai Hillstate Moma yang mencatat 23 poin saja. Namun, kemenangan berharga yang diraih Red Sparks ini harus dibayar mahal pada pertengahan pertandingan. Pasalnya, setter sekaligus kapten mereka yakni Yim Hye-seon nyaris mengalami cedera pada laga tersebut. Sambil menunjukkan ekspresi kesakitan, Yim Hye-seon menerima perkat tambahan di area yang sudah direkatkan tepat di bawah lutut kanannya. Terkait hal itu, Yim Hye-seon pun akhirnya buka suara seusai pertandingan dan mengatakan kalau dirinya memang sempat merasakan nyeri. Setelah set kedua, saya menambahkan lebih banyak plester ke bagian atas lutut kanan saya, kata Yim Hye-seon. Tiba-tiba lutut saya terasa nyeri. Saya terkejut, tetapi saya terus bertahan, berpikir bahwa saya tidak bisa melepaskannya. Disitulah lutut saya terluka di ronde pertama. Itu tidak akan terjadi lagi, lanjutnya. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, sebenarnya sudah bersiap untuk mengganti Yim Hye-seon ketika melihatnya kesakitan di lapangan. Pasalnya, saat Yim Hye-seon menerima perawatan, setter An Yerim langsung melakukan pemanasan dan bersiap untuk digantikan. Namun, beruntung Yim Hye-seon bisa kembali bermain meski tidak dapat bergerak bebas di lapangan. Sementara itu, di tengah ketidakpastian Megawati Hangestri lanjut di Red Sparks atau tidak, sang kapten mengungkapkan tekad untuk mengangkat trofi juara V-League musim ini. Megawati Hangestri bakal tinggalkan Red Sparks? Para fans sedang cemas lantaran desas-desus Megatron tak akan bermain lagi di V-League pada musim depan. Hal ini membuat para fans khawatir dan menyayangkan jika Megawati Hangestri tak lagi berkarir di Liga Voli Korea musim depan. Megawati Hangestri diakui sebagai rekrutan kuota Asia terbaik di Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2024. Bukan tanpa alasan, Megatron secara statistik sangat mentereng, mengalahkan beberapa pemain kuota asing dari sisi keberhasilan serangan hingga back attack. Publik Korea khususnya fans Red Sparks sedang khawatir akan regulasi KOVO yang mengharuskan Megawati Hangestri angkat kaki dari Red Sparks. Masa depan Megawati Hangestri di Korea bersama Red Sparks masih abu-abu lantaran dirinya terhalang oleh regulasi KOVO jika ingin stay di sana. Pasalnya, aturan KOVO menyebut bahwa pemain asing termasuk Asia tidak bisa bermain untuk klub yang sama dalam 3 musim berturut-turut. Itu artinya, Megawati Hangestri tidak bisa bertahan di Red Sparks musim depan apabila KOVO masih mengacu terhadap regulasi yang mereka terapkan sebelumnya.
Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menang atas Hillstate dalam laga playoff Liga Voli Korea di Gimnasium Suwon. Red Sparks sudah diperkuat dua pemain yang sempat mengalami cedera dalam laga ini. Fanja Bukilic dan Park Eun-jin sudah pulih dari cedera engkel dan mendapat kepercayaan bermain sebagai starter dari pelatih Ko Hae-jin. Pertandingan perebutan tiket ke babak final Championship Liga Voli Korea berlangsung sengit. Hillstate unggul pada awal set pertama, namun Megawati dan kawan-kawan bisa berbalik menjadi pengumpul skor terbanyak. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sukses memenangi laga pertama hasil playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 atas Suwon Hyundai EC Hillstate di markas lawan. Fanja Bukilic dan Park Eun-jin kembali diturunkan. Asa Red Sparks melangkah ke final Liga Voli Korea musim ini terasa lebih dekat setelah mereka memenangi babak playoff pertama di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, pada Selasa, 25 Maret 2025. Bertandang ke markas tim juara bertahan, penampilan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan langsung menjanjikan sejak awal hingga akhirnya meraih kemenangan straight set 3-0, 26-Z, 24, 25, 23, 25, 19. Hanya, beberapa kali di pertengahan set, kelemahan mereka masih terlihat dengan mudah hilang fokus saat sudah unggul jauh sehingga sempat terkejar. Beruntung, di poin-poin krusial, Mega tampil bersih dan membuat beberapa poin krusial yang mengantarkan pada set point. Selain itu, Beomsil alias error Hyundai Hillstate juga cukup banyak di akhir set ketiga. Di laga ini, outside hitter Fanja Bukilic dan middle blocker Park Eun-jin juga sudah kembali bermain setelah sebelumnya meneli di putaran 6 musim reguler akibat cedera. Red Sparks mengawali laga dengan cukup ketat sampai 9-8. Open spike Megawati berhasil menambah keunggulan jadi 10-8. Servis AC dari Yeum, lalu spike tajam dari Bukilic juga tembus. Bukilic langsung terlihat di set pembuka ini. Sementara itu, performa Jung Ho yang memblokir spike keras Moma Basoko juga brilian. Red Sparks 16-11 atas Hyundai Hillstate. Namun setelah technical timeout kedua itu, pertahanan dan fokus squad Red Sparks justru melemah. Mereka terkejar dari 16-17 sampai berbalik tertinggal 23-22. Setelah mengejar satu angka menjadi 23-23, servis AC Mega mengantarkan kesemlatan set point. Sempat tertunda, aksi Pyo Sung-ju dan Bukilic di akhir set sukses menyelamatkan Red Sparks dari DOC ketat. Mereka mengamankan set pertama dengan skor 26-24. Set kedua dibuka dengan keunggulan meyakinkan lagi, Red Sparks berhasil memimpin 8-6 sampai 10-6. Tetapi lagi-lagi ketika memasuki pertengahan set, fokus squad berjuluk Red Force goyah. Beberapa kesalahan sendiri mulai dilakukan, penerimaan mereka juga tak sebaik sebelumnya. Di situasi ini, Kapten Red Sparks kedapatan sempat terlihat terganggu di bagian lutut kanan. Dia tetap bermain namun dengan keadaan sedikit pincang. Pertahanan Red Sparks menggempur serangan Moma Basoko mulai sering jebol dan kecolongan di beberapa titik yang terlalu terbuka. Di set kedua ini, sempat terjadi ketegangan ketika setter Hyundai Hillstate, Kim Da-in terlihat emosi dianggap shoot. Tetapi video review menampilkan bahwa dia menyentuh net dan di rally berikutnya pun dia melewati batas center line. Red Sparks sempat tertinggal 13-14 sebelum unggul tipis 16-15 setelah poin beruntun dari spike dan blok Mega. Kejar-kejaran angka terjadi dan Red Sparks kembali sempat tertinggal. Namun, aksi brilian Jung Ho Yang dan back attack Mega mengantarkan mereka set point. Spike error dari Moma Basoko yang melebar, membuat Red Sparks langsung mengamankan set kedua dengan skor 25-23. Sementara Beomsil alias error dari Moma Basoko menguntungkan Red Sparks hingga memimpin 8-4. Sempat didekati November 13, Mega dan kawan-kawan bak mengganas sejak memenangi rally panjang dan berbuah poin mahal di angka November 14. Mega kembali sukses melancarkan servis AC. Performa Pyo Sung-ju saat Mega out of position juga bisa diandalkan. Red Sparks melaju jauh 16-12. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dinilai tidak akan tampil maksimal pada playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tanpa hadirnya Fanja Bukilic.
Fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan dimulai pada esok hari, Selasa, di mana dua tim akan bentrok merebut satu tempat final terakhir. Adalah Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstate yang akan saling bersaing satu sama lain untuk menjadi lawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Menghadapi sang juara bertahan, Red Sparks menempati posisi yang kurang menguntungkan setelah merampungkan fase reguler di peringkat ketiga klasemen. Ya, tim yang diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu akan bertindak sebagai tuan rumah satu kali saja dalam format Best of Three. Tidak hanya itu saja, Red Sparks juga akan datang dengan kekuatan yang tidak maksimal lantaran dua pemain inti mereka sedang menjalani pemulihan. Hingga berita ini ditulis, Fanja Bukilit dan Park Eun-jin masih belum dipastikan apakah mereka bisa tampil membela Red Sparks pada laga pertama. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diharapkan untuk tidak bisa melangkahkan kaki hingga laga Grand Final Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan memasuki fase playoff usai merampungkan kompetisi reguler yang cukup panjang yang dimulai sejak bulan Oktober tahun lalu. Tiga tim sudah memastikan tempat dengan dua di antaranya akan saling berhadapan pada babak semifinal pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Dua tim yang berebut satu tempat terakhir di babak final adalah Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstate. Ya, kedua tim tersebut harus saling berhadapan terlebih dulu untuk mencari siapa yang layak melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders di final. Pada babak semifinal playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Red Sparks menjadi tim yang sedikit dirugikan karena mereka mengakhiri fase reguler sebagai peringkat ketiga. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu akan mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah hanya satu kali saja. Meski demikian, Red Sparks memiliki potensi besar untuk mengalahkan juara bertahan itu jika para pemain yang cedera bisa tampil. Kembalinya Fanja Bukilit dan Park Eun-jin sangat diharapkan untuk bisa membawa tim berjuluk Red Force itu melewati perlawanan Hillstate di semifinal. Akan tetapi, kedua pemain tersebut memiliki kans kecil untuk bertanding lantaran masih menjalani masa pemulihan yang cukup intensif hingga kini. Tak ayal, Megawati akan mendapatkan beban kerja yang lebih berat di lini serang Red Sparks jika keduanya tidak bisa tampil. Sementara itu, situasi yang lebih baik dialami Hillstate menjelang playoff meski mereka juga tidak tampil konsisten sepanjang putaran ke-6 kemarin. Walau satu pemain andalan mereka yaitu Ipawe Srithong mengalami cedera, Hillstate masih memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibanding Red Sparks. Tak ayal, pertemuan antara Red Sparks dan Hillstate pada babak playoff ini dinanti banyak pihak termasuk Marcelo Abbondanza selaku pelatih Pink Speeders. Ditemui pada agenda media day jelang playoff, pria asal Italia itu belum bisa memprediksi siapa yang akan menjadi lawan timnya di laga puncak. Kendati demikian, Abbondanza cenderung menginginkan Hillstate yang menjadi lawan di laga final untuk memperebutkan gelar juara. Dengan kata lain, Megawati dan kolega tidak direstui untuk bisa melaju ke final karena sebuah alasan yang cukup sepele. Abbondanza lebih menginginkan Hillstate menjadi lawan di final dibandingkan Red Sparks karena faktor jarak tempuh. Sekadar informasi, jarak dari kota Incheon ke Suwon hanya sejauh 40,1 km saja. Sedangkan jika nantinya Red Sparks melangkah ke final, Pink Speeders harus menempuh jarak sejauh 141 km untuk menuju kota Daejeon. Tidak ada yang seperti itu, tapi melihat dari jarak tempuh kami, saya pikir Hillstate lebih dekat, ucap Abbondanza menjelaskan. Hal itu tentu akan menjadi lebih baik, imbuhnya. Red Sparks dipastikan bakal terlebih dahulu bermain di kandang Hillstate dalam laga pembuka babak playoff V-League 2024-2025. Di tengah persiapan Red Sparks menghadapi laga playoff, pemain mereka yaitu Megawati Hangestri seperti menjadi komoditi panas pada bursa transfer akhir musim ini. Advertisement sebagaimana tidak, sejumlah outlet berita elektronik Korea Selatan merilis kabar yang mengatakan bahwa peluang Megawati Hangestri ke Eropa semakin nyata. Minat terhadap Mega telah tumbuh secara signifikan, dimulai di Amerika Serikat dan sekarang meluas ke klub-klub di Jepang dan Eropa. Tentu saja, kembali ke Indonesia juga dimungkinkan.
Apalagi, agen Megawati Hangestri di Korea Kim Seong-hun memastikan kalau Megatron tidak mendaftar kuota asing V-League untuk musim berikutnya. Pun apabila mengungkit wawancara Megawati Hangestri dengan media Korea pada awal musim ini, Mega pernah bilang kalau dia ingin coba peruntungan di negara lain.